Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syukur, guru sosiologi SMA Negeri 16 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sosiologi kelas 10, itu materi yang ketiga, terkait individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai pengertian individu dan juga pengertian kelompok. Individu dan kelompok ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial. Apa kaitannya? Kita pendahuluan berikut ini ya. Jadi pendahuluannya, seperti yang tadi saya sampaikan, pada bagian sebelumnya telah dibahas ya makna individu dan kelompok. Sederhananya, individu itu adalah bagian dari kelompok, atau kelompok itu adalah perkumpulan dari dua individu atau lebih. Individu itu adalah satu orang, ketika satu orang berkumpul dengan orang lain maka disebut sebagai kelompok ya, atau kelompok sosial gitu. Dalam kelompok sosial atau yang lebih luas kita sebut sebagai masyarakat gitu, pasti terdapat hubungan sosial kan ya, nggak mungkin dong masyarakat itu tidak ada hubungan sosial, sangat tidak mungkin. Kemudian di dalam hubungan sosial itu ada namanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah bagian daripada hubungan sosial. Meskipun sebenarnya keduanya itu memiliki makna yang sama, tapi interaksi sosial itu lebih khusus, hubungan sosial itu lebih umum. Apa itu interaksi sosial? Kasih hakikat daripada interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ya, antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok, dan saling mempengaruhi. Jadi, hubungan timbal balik bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, keduanya saling mempengaruhi, itu disebut sebagai interaksi sosial. Sebenarnya ada banyak tokoh ya yang menjelaskan terkait hakikat interaksi sosial ini, banyak sekali tokoh. Namun pada kali ini saya akan membahas terkait dengan pernyataan Gilin. Gilin ini adalah salah satu tokoh sosiologi. Dia mendefinisikan bahwa interaksi sosial itu adalah sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Ini menurut Gilin ya. Jadi hakikat interaksi sosial ini adalah kalian cukup sebenarnya memahami dua kata di sini. Ada kata individu, ada kata kelompok. Nah, di depannya ditambahi hubungan timbal balik ya. Tinggal individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Jadi nggak usah dihafal sebenarnya. Kalian cukup mengingat dua kata. Ada kata individu, ada kata kelompok. Dan tinggal disilang saja individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, dan ditambahi kalimat hubungan timbal balik. Itu nggak usah dihafal kan? Nah, di dalam interaksi sosial itu juga terdapat syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Kontak sosial itu dibagi menjadi dua, ada kontak sosial primer dan kontak sekunder. Kontak sosial primer terjadi melalui tatap muka secara langsung, misalnya satu orang ketemu orang lain kan langsung, itu disebut kontak sosial primer. Itu yang kedua, kontak sekunder, yaitu melalui perantara, bisa melalui telepon, surat, dan lain sebagainya. Itu ketika seorang melakukan telepon itu kan tidak langsung, itu ada perantara telepon, ada perantara surat misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kontak sekunder itu juga dibagi menjadi dua. Ada kontak sekunder langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Kontak sekunder langsung yaitu melalui perantara, tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kontak sekunder itu melalui perantara. Nah, kontak sekunder langsung melalui perantara, tapi di saat itu juga ya, seperti video call. Kalau orang melakukan video call itu kan ketika satu orang melakukan video call dengan orang lain kan waktunya itu tidak ada jeda. Jadi saat itu juga
bilang, kamu udah makan belum? Langsung si B jawab udah, atau dan lain sebagainya, itu karena di saat itu juga. Ini berbeda dengan kontak sekunder tidak langsung, yaitu melalui perantara tapi ada jeda waktu. Contoh melalui surat, ketika ditanya gimana keadaanmu, ya nulis surat kan, nah, mungkin dia akan menjawab membalas suratnya itu 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian karena ada jeda waktu yang melalui surat. Yang selanjutnya, yang kedua, ada komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah mengirimkan pesan, ya, mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lain, obrol bahasa sederhananya. Ini komunikasi ini terbagi menjadi 5 unsur, ya. Ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, komunikan yang menerima pesan, pesan itu ya apa yang disampaikan. Kemudian ada media yang keempat, media itu alat, seperti tadi ada video call, ada surat, itu kan melalui alat atau perantaranya. Yang kelima, efek itu ya ketika orang melakukan komunikasi, efek yang ditimbulkan apa? Bisa bahagia, bisa sedih, bisa terkesima, dan lain-lainnya, tergantung dari isi daripada komunikasi. Syarat sudah, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorongnya ini ada 6. Ini hati-hati karena masing-masing ini memiliki pengertian yang berbeda, tapi ada beberapa yang mirip. Seperti yang pertama ada imitasi. Imitasi itu adalah meniru, yaitu meniru tindakan orang lain tapi hanya beberapa aspek. Contoh, seorang anak meniru cara orang tuanya, atau seorang anak meniru gaya rambut idolanya. Itu namanya imitasi. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah respon spontan dari seorang, yaitu ketika seorang menyuruh atau memberikan sesuatu hal, orang yang menerima itu tanpa berpikir panjang, dia langsung melaksanakan atau menerima yang disuruh oleh orang tersebut. Itu namanya sugesti. Dia spontan, langsung. Yang selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi ini hampir sama dengan imitasi. Bedanya kalau imitasi itu hanya meniru beberapa aspek, kalau identifikasi kecenderungannya yaitu ingin menjadi sama dengan pihak lain. Contoh, seorang anak mengidolakan Ronaldo, dia ingin sekali menjadi Cristiano Ronaldo, ya dia meniru gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, gaya berbicaranya, gaya menendang bolanya karena dia pemain bola misalnya. Itu namanya identifikasi. Kalau imitasi hanya meniru beberapa aspek, kalau identifikasi ingin menjadi sama. Yang selanjutnya ada simpati. Nah, simpati ini adalah kondisi seorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan atau merasakan apa yang dialami, pikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Contoh, ada gempa bumi. Dia merasa kasihan sama orang yang terkena dampak dari gempa bumi. Itu namanya simpati. Rasa kasihan, rasa simpati. Kemudian yang selanjutnya ada empati. Empati ini hampir mirip dengan simpati. Bedanya kalau simpati ini hanya pada rasa, kalau empati sampai tindakan. Kayak contoh tadi misalnya ada bencana gempa bumi, empatinya apa? Oh, merasa kasihan, oh merasa sedih. Nah, empatinya itu memberikan bantuan dan tindakan lebih daripada simpati. Atau juga sering dijelaskan bahwa empati itu adalah simpati yang mendalam. Samalah, intinya sama. Yang selanjutnya yang terakhir adalah motivasi. Kalau motivasi itu hampir mirip dengan sugesti, ya, hanya saja motivasi itu adalah pemberian dorongan atau semangat biasanya dari satu orang ke orang lain, itu motivasi. Ya, itu kesempatan kali ini yang dibahas adalah hakikat daripada interaksi sosial, kemudian syaratnya, dan yang terakhir tadi ada faktor pendorong. Sebenarnya hubungan sosial itu tidak hanya pada syarat, tidak hanya pada faktor pendorong, tidak, tapi juga ada prosesnya. Di situ ada proses asosiatif, proses disosiatif. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena memang kalau terlalu banyak akan susah untuk kita pahami. Nah, ini sedikit-sedikit sengaja saya bagi dua. Nah, untuk prosesnya insya Allah akan disampaikan di video yang selanjutnya. Itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.